teman-teman nih tentang humas, karena kita ada di mata kuliah humas ya. Nah, ini dia. Sebentar, saya share dulu. Nah, kelihatan nggak Kahoot-nya? Maaf. Kok ini sih? Maaf. Nah, sebentar ya, saya close dulu. Maaf, taruh mana ya? Share. Kelihatan nggak teman-teman Kahoot-nya? Nggak kelihatan ya? Ini kayaknya tim saya emang ada termasuk. Ada ya? Bentar ya, saya apa namanya? Mana ya? Bentar. Mbak, santai aja, Kak. Kalau teknis gitu agak panik sebenarnya. Gak apa-apa. Bentar. Kelihatan nggak Kahoot-nya sekarang? Nah, kelihatan ya? Yang di website-nya, bukan yang di PPT. Iya, Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan kok, Kak. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, silakan teman-teman. Pinnya tadi berapa sih? Pinnya 733-8342. 733-8342. Oke. Ya, nah baru 3 nih yang Tadi join. pin berapa? 733-8342. 733-8342. Baru 3 orang, Mariutin, Siti Khadijah, sama Kevin. Silakan yang lain bisa join. Nah, Lita sudah ada, Nur Aisyah. Ada lagi yang lainnya, total ada. Udah ya, kayaknya 5 orang aja ya. Belum, Miss. Saya belum masuk, Miss. Oh iya, Fitri belum ya? Fitri. Leila. Siapa dia? Lela ya? Lela belum juga. Ini Miss. Kenapa? Yang ini lagi Udah bisa atau ini? Nah, Dede sudah join. Atau nggak apa-apa ya, 6 ya. Kita start ya gamenya ya. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa lihat. Kita ini. Oke, start. Nanti teman-teman langsung jawab ya pertanyaan yang keluar. Ya, silakan teman-teman jawab. Bentar, Miss. belum kelihatan. Kelihatan nggak? Mana? Oh, nggak kelihatan. Di handphone nggak kelihatan. Oh, ini di atas nih. Humas perusahaan bertanggung jawab menutupi opini publik yang Tapi kodenya berapa ya? Kodenya berapa tadi ya? Nggak apa-apa, nanti yang belum join nggak apa-apa. Nggak, ini soalnya nanti kayaknya nggak bisa deh, udah nggak bisa. Baru dua yang menjawab. Coba diklik jawabannya, true or false. Saya mana? Udah nggak ada, Miss. Saya belum jawab aja udah salah nih, Kak, gimana nih? Iya, jawabannya salah. Oh enggak, waktunya sudah habis gitu. Soalnya Bang Febri aja adanya enggak keluar apa di sini. Jawabannya yang benar adalah false. Ya. Jadi kayaknya dia benar satu orang. Oke, next ya, siap-siap ya.
kok gini? Bentar, next. Oh, yang benar Mariotin nih. Nah, soal nomor 2. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu kondisi yang kebebasan pendapat adalah salah satu kondisi Di atas ya. yang mengancam perkembangan humas. Ada waktunya nih di sebelah kiri. Cuma 20 detik satu pertanyaannya. Di website enggak kelihatan deh ininya ya. Oh, dong pertanyaannya. Yang kelihatan? Enggak. Ini aja adanya merah sama biru aja ada. Gitu. Lihat di layar aja, layar Teams ya. Nah, udah ada 3 nih yang bener nih. Next ya. Enggak tahu pertanyaannya apa tadi. Oh, bener. Iya. Betul. Mariotin, Lita, Kevin, Dede sama Nur Aisyah, silakan coba lagi. Nih, soal nomor 3. Komunikasi adalah merupakan yang paling aktif dan motivatif dalam beberapa masyarakat. Di atas ya, nih. Satu arah merupakan satu kalimat. Kita tebak-tebakan aja dulu sebelum materi. Aduh, salah dong. Yang benar ada 2 orang. Kita lihat siapa. Kok aku salah mulut sih, Dek? Aku salah mulut sih. Sisi pertama. Udah, itu cuma 3 orang nih jadinya nih. Oke, next ya. Siap-siap. Enggak, aku harus buka Teams dulu baru buka website. Humas adalah organisasi menjalankan fungsi manajemen. Humas dalam organisasi biasanya menjalankan fungsi manajemen. Itu tadi yang warna apa ya tulisannya? Oh, iya. Nih, bawah jawabannya udah ada. Udah ada Easy, tulisannya. Yang merah, guys. Salah. Yang benar adalah warna hijau. Semuanya semua jawabannya benar. Kita lihat. Ini Kevin kenapa ada api-apinya gini ya? On fire saya. Fire ya. Satu lagi nih pertanyaannya. Terakhir nih. Jadi kalau mau menang kayaknya cuma Lita dan Kevin ya bisa. Kalau benar. Tujuan utama Humas adalah meningkatkan penjualan produk suatu perusahaan. Duh, ini kayak main apa yang tirai bambu. Tirai 2, tirai 1. Salah. Bener dong. Gue salah lagi tuh, Dek. Ya bener. Iya, yang menang adalah Mariotin, tepuk tangan. Wah, keren. Wah, makan ini. Kemudian Lita. Oh enggak, ini nomor 3, nomor 1-nya adalah siapa? Lita. Kevin. Aku. Selamat. Aku salah deh. Makan loh, Dek. 4 dari 5 yang betul. Jadi cuma 1 yang salah. Iya. Nah, guys, besok karena masa kita, guys. Udah ya, kita balik lagi ke PPT sebentar. Ini udah ya gamenya ya? Udah. Nanti habis waktu buat game. Ini sebentar ya. Kita lanjut ya, diskusi aja sebentar. Mana ya PPT saya tuh suka nol, suka hilang deh. Browse. Maaf nih, aduh. Tuh, setiap ini harus di-upload lagi, aneh banget. Nah, selanjutnya saya pengen dengar pendapat teman-teman. Bukan pendapat sih, maksudnya lebih ke pengetahuan teman-teman tentang humas gitu. Ketika teman-teman mendengar kata humas, apa yang pertama kali teman-teman pikirkan? Atau apa pengertian humas di kepala teman-teman sekarang gitu sebelum kita belajar tentang humas. Boleh ini saya hitung sebagai partisipasi ya kalau ada yang mau ngomong. Jadi bisa menambah nilai teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau
mengemukakan pendapat gitu. Karena kita hari ini tidak ada diskusi di akhir, tapi kita diskusi di awal semua ya, dan di tengah-tengah. Ini saya share di story. Nah ini pertanyaan dari saya. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata humas? Silakan. Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Coba saya, Miss. Oh iya, silakan. Ini siapa ya? Maryutin Saya ya? Maryutin. Oke, Iya. silakan. Praktek pengelolaan penyebaran informasi baik individu maupun organisasi kepada masyarakat. Terima kasih. Praktek pengelolaan ya? Pengelola penyebaran informasi. Penyebaran informasi ya. Antara individu atau organisasi dan masyarakat. Terima kasih. Dan masyarakat ya, oke. Ada lagi? Ada Bu. Pendapat yang bagus. Lela Bu. Iya, silakan Lela. Ya, tentang hubungan masyarakat, usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi Bu. Usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi. Oke, usaha siapa? Usaha sebuah organisasi ya? Iya. Oke, ada lagi? Saya nih, Ya, silakan. Misal, humas itu merupakan sebuah bagian atau divisi yang bertugas untuk membangun hubungan antara dua belah pihak, kemudian untuk memberikan informasi, kemudian untuk bisa mempengaruhi juga. Oke. Jadi mirip itu ya, mengelola informasi ya, mengelola. Jadi dua belah pihak itu bisa kemudian menjadi saling percaya, saling mengerti gitu loh. Oh gitu, oke. Baik. Ya, bagus. Saya kak. Silakan, Kevin. Ya, terlepas dari penjelasan teman-teman tentang humas, menurut saya itu humas ada kayak seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Oke. Terlepas dari penjelasan teman-teman. Oke. Ya, kayaknya teman-teman udah paham ya sebenarnya garis besarnya tentang humas. Jadi tadi sudah ada keyword-keyword yang sudah sampaikan, misalnya penyebaran informasi, terus menciptakan reputasi, terus membangun hubungan, juga menciptakan reputasi yang baik. Itu sebenarnya secara garis besar itu teman-teman sudah menyampaikan gitu poin-poin inti dari humas gitu. Dari sini saya mau menyampaikan definisi yang menurut ahli humas. Ini yang pertama saya kutip dari BMP. Jadi humas adalah suatu jalinan saling menguntungkan antara organisasi atau personal dengan publiknya yang didasari oleh kesadaran saling membutuhkan dan menghargai kepentingan masing-masing. Jadi di sini ada keyword-keyword yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu suatu jalinan. Jadi di situ ada unsur hubungan antara sebuah organisasi atau personal. Jadi tidak selalu bentuknya organisasi. Jadi bisa juga sebagai individu yang memiliki kepentingan untuk membangun hubungan dengan publik, itu bisa juga gitu. Dengan publik ya. Jadi yang menjadi keyword di sini adalah publik yang didasari oleh kesadaran saling membutuhkan dan menghargai kepentingan masing-masing. Jadi ada semacam mutual understanding di antara kedua belah pihak. Itu adalah tujuan utama dari humas gitu. Jadi tidak sebaiknya tidak menguntungkan salah satu pihak saja, tapi juga bisa menciptakan kepentingan bersama gitu. Dan yang kedua ini saya ambil dari praktisi humas di British sana. Jadi dia mengatakan bahwa public relation is about managing the public profile of an organization or a person using a mixture of communication tools. Jadi di sini keywordnya adalah mengelola ya, managing the public profile. Jadi publik dari sebuah organisasi atau seseorang tadi itu dikelola menggunakan tools, alat komunikasi yang dipadukan gitu. Jadi jadi tidak bisa menggunakan satu tools komunikasi saja, tapi di situ ada perpaduan tools komunikasi. Jadi ini sebenarnya tadi sudah teman-teman udah sedikit menyampaikan gitu tentang
tadi ya membangun hubungan, terus juga publik, terus menciptakan reputasi yang baik. Itu sebenarnya ada di dalam definisi-definisi ini. Nanti kita perdalam lagi di sesi kedua untuk definisi humas. Tapi ini sebenarnya untuk pengantar aja, karena nanti kalau nggak ada definisi di awal, teman-teman juga bingung ya membahas tentang histori dari humas itu. Nah, selanjutnya saya langsung aja masuk ke, nah ini pertanyaan dari sesi 1 ini yang mendasar itu sejak kapan sih sebenarnya humas itu muncul? Karena di sini kita bicara tentang ini ya, histori dari humas gitu. Kenapa sih humas itu bisa ada dan sejak kapan itu bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah gejala humas gitu. Ada teman-teman sudah ada yang baca modulnya atau saya udah pernah baca kemarin kebetulan, Miss. Kalau nggak salah pada tahun 1962. Kalau nggak salah. Oke. Itu saat ini ya, revolusi ya? Bukan. Revolusi industri. Bukan. Itu sebenarnya nanti ya kita cek bareng-bareng. Saya modulnya belum sampai. Oh gitu. Ya ampun, kita baca RBV aja ya nanti ya. Kalau misalnya teman-teman belum terima modul, saya pikir sudah terima semua. Belum ya? Belum. Ya, oke. Nanti saya catat, saya share ke yang bagian mengelola modul. Nah, ini kita ini di modul sudah ada sebenarnya pembahasan tentang ini. Jadi gejala awal humas dalam sejarah kehidupan kelompok. Jadi sebenarnya humas, jadi bukan praktik humas seperti sekarang ya yang dibicarakan dalam konteks ini, tapi ada sebuah gejala di masyarakat di mana hal tersebut itu sebenarnya sudah merupakan bentuk humas dalam versi yang lebih sederhana gitu di sejarah kehidupan manusia. Tapi memang waktu itu kan belum dianggap sebagai praktik humas ya, hanya saja memang gejala ini sudah muncul ketika manusia itu dari awal mereka berkelompok dan melakukan sebuah aktivitas berhubungan dengan orang lain itu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, teman-teman bisa tebak nggak ini yang pertama apa? Yang paling kiri nih, yang ini. Kelihatan nggak sih kursornya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dari tadi nggak iya. ini nggak. Oh gitu. Bentar. Ya? Kayaknya iya deh. Aduh sebentar Cuma ya. kelihatan ini aja. Gejala awal humas. Oh, gambarnya nggak ada. Kotak-kotak aja gitu, Miss. Hitam. Oh gitu, sebentar. Ini kayaknya saya nggak boleh share dari file deh. Saya tuh bingung dari tadi kenapa ini saya agak bermasalah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya nggak kelihatan teman-teman yang buka dari HP deh kayaknya. Kayaknya. Oh gitu. Ini kelihatan nggak sekarang? Kalau saya dari ini. Kelihatan. Aku juga buka di HP ya. Kelihatan. Sebentar. Desktop pakai Windows aja kali ya. Oh ini ada nih. Ya tapi kebuka deh contekannya. Nah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah ada gambarnya ya? Iya oke. Kelihatan. Nah yang sebelah paling kiri ini apa? Barter. Nah betul barter. Tadi siapa yang jawab? Aisyah, oke. Bagus Aisyah. Terus yang kedua ini nggak terlalu kelihatan sih ya, cuma dia lagi perang apa sih? Baku hantam. Baku hantam ya. Nggak kelihatan. Iya, sebuah suku tadi saya keluarin dulu ya sistem barter. Jadi di dalam sebuah kesukuan itu biasanya ada apa? Ada pemimpin ya, pemimpin suku. Kepala suku. Ketua suku. Pemimpin suku. Yang kedua ini beribadah. Tapi di zaman dulu ya ceritanya ya. Yaitu saat penyebaran agama. Ya, kemudian yang keempat ini apa? Berdagang. Ini kayak barter gitu ya. Konflik.
Iya. Nggak, ini sebenarnya bukan konfliknya sih. Ini gambaran tentang Gilda. Jadi saat itu masyarakat waktu sebelum ada revolusi industri, masyarakat itu kan bekerja menggunakan tenaga manusia kan. Nah di situ awalnya itu berangkat dari keluarga. Dari keluarga itu saling bekerja bersama gitu. Namun sering dengan waktu karena skalanya semakin membesar, tidak lagi di skala keluarga, tapi di skala yang lebih menengah gitu ya. Itu makanya ada semacam ada bosnya dan ada juga pekerjanya gitu. Nah di situ nanti di situ ada konflik antara pekerja dan juga bosnya. Disitulah awal mula sebenarnya humas itu juga muncul ya. Nah kita bahas satu-satu dari sistem barter. Nah kenapa humas itu dianggap sudah ada pada saat sistem barter? Kalau tadi teman-teman kan sudah paham tuh tentang definisi humas. Karena saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Iya. Jadi mereka berhubungan, berkelompok, jadi membentuk interaksi dengan pihak lain itu karena mereka ada saling ikatan yang saling membutuhkan gitu di antara orang-orang yang melakukan barter ini. Jadi mereka menjalin hubungan, menjaga hubungan karena itu untuk bertahan hidup kan. Kalau misalnya mereka mungkin hanya memiliki salah satu sumber terus mereka tidak melakukan barter ya mungkin tidak ada semacam kemudahan untuk bertahan hidup gitu. Misalnya mereka membutuhkan makanan atau yang satu tidak mempunyai makanan gitu kan. Jadi ketika mereka tidak berbarter ya mungkin itu akan terjadi semacam mereka tidak bisa bertahan hidup gitu intinya. Makanya manusia itu butuh untuk berkelompok dan bersosialisasi dengan orang lain dan menjalin hubungan gitu dengan orang lain. Kemudian untuk memimpin suku ini kenapa dianggap sebagai sebuah gejala humas di awal mula peradaban manusia? Kepemimpinan ya. Jadi yang namanya meskipun zaman dulu mungkin sistem kepemimpinannya masih yang sangat jadi kepala suku ini memegang semuanya gitu, tapi di situ justru ada semacam pengaruh yang dibuat upaya untuk mempengaruhi atau mempersuasi pengikut-pengikutnya gitu. Jadi disitulah sebenarnya ada unsur humas juga gitu, di mana dia ingin mempengaruhi orang lain untuk bisa mereka tuh mengikuti dan menjalankan apa yang dimau oleh si pemimpin ini. Kemudian penyebaran agama juga, jadi ada unsur influence itu, persuasi di antara agamawan dan juga pengikutnya. Dan ini yang terpenting itu sebenarnya konflik antara pekerja dan juga bos bukan bos sih, jadi lebih ke tuannya gitu, tuan yang dulu bekerja secara masih bersifat buruh gitu kan. Jadi mereka sering ada konflik dan di situ butuh semacam upaya untuk menyelesaikan konflik itu di antara pengusaha dan juga budaknya gitu waktu itu. Nah ini poinnya, jadi manusia itu hidup berkelompok dan membangun hubungan untuk bertahan hidup. Jadi sudah saya sampaikan. Kemudian unsur humas yang tampak adalah memberi informasi. Sorry, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, sorry ini memberi informasi, membujuk, dan juga mengintegrasikan masyarakat. Memberi informasi, membujuk, dan juga mengintegrasikan masyarakat. Nah, ini juga yang menjadi titik penting dalam perkembangan humas adalah saat ini ya revolusi industri, di mana saat itu kan berubah ya pola produksi barang-barang itu yang awalnya menggunakan tenaga manusia kemudian beralih menjadi menggunakan mesin. Disitulah terjadi pengogokan massal di antara pelaku usaha itu. Jadi udah banyak PHK lah waktu itu ya, PHK yang dilakukan oleh pengusaha karena ya sudah banyak yang bisa digantikan oleh mesin gitu. Jadi situ ada semacam konflik antara pekerja dan juga
majikannya waktu itu. Nah di situ karena itu sebenarnya mogok-mogok itu tuh sebenarnya membahayakan waktu itu dianggapnya. Jadi ada upaya dari pengusaha ini untuk menyelesaikan konflik itu karena itu dianggap menjadi ancaman bagi perusahaan. Dan di sini ada semacam nanti ada momen di mana ada salah satu bapak humas yang memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik buruh waktu itu dan itu dianggap sebagai titik mula dari humas modern. Nanti kita ini ya bahas di akhir. Nah, ini juga perkembangan secara umum humas pasca revolusi industri. Jadi ketika tadi titik mulanya itu adalah revolusi industri yang menjadi semacam awal mula nih humas itu memang penting loh bagi perusahaan atau bagi organisasi gitu. Dan ini ada 3 yang menjadi pola utama praktek humas yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Yang pertama itu adalah manipulation period di mana saat itu humas itu masih menjadi agen pers untuk membentuk citra positif tapi dengan cara memanipulasi informasi. Jadi ini dilakukan pada awal-awal ya masa-masa awal humas berkembang. Jadi saat itu media itu sebagai alat untuk mempopulerkan seseorang atau sebuah organisasi tapi dengan cara memanipulasi informasinya. Jadi tidak apa adanya gitu. Jadi di situ ada ada semacam cara-cara yang sebenarnya kurang baik lah waktu itu ya dianggapnya. Jadi terus berkembang karena waktu itu masih media massa masih memegang peranan penting. Kalau media massa kan masih satu arah tuh antara si pemberi pesannya dan juga yang penerima pesannya kan. Jadi itu mudah dimanipulasi, sangat mudah untuk dimanipulasi. Terus yang kemudian adalah information period, di mana dalam memberikan, jadi seorang humas itu sudah tidak lagi mungkin ya mengutamakan untuk manipulasi informasi, tapi sebenarnya polanya itu masih satu arah gitu. Jadi di mana publik ini tidak dikasih kesempatan untuk memberikan feedback. Jadi yang terjadi ya udah satu arah aja, dari perusahaan ke publiknya atau dari pemerintah ke publiknya itu masih satu arah di situ. Jadi tidak ada dialektika ya antara si peserta dari antara publik dan juga perusahaannya. Dan kemudian yang ketiga adalah mutual influence dan understanding period. Nah, di sini sudah mulai ada gejala humas modern di mana humas ini berperan dalam membangun hubungan yang saling mempengaruhi dan saling memahami. Nah, ini juga akhirnya membuat kondisi di mana humas itu memang jadi penting gitu di organisasi karena mereka punya kemampuan ya untuk bisa menjalin hubungan tanpa tidak harus dengan cara memanipulasi atau bisa juga dengan cara dua arah gitu. Jadi di sini sudah mulai berkembang humas modern di yang fase ketiga ini. Nah, ini juga saya ada video, teman-teman bisa lihat tentang ini sih garis besar perkembangan humas, tapi ini masih di barat ya, masih di negara barat. Saya share dulu. Mana ya? Kelihatan nggak? YouTube? Enggak. Nggak ada, Mas. Ada. Kenapa ya ini? Memang error nih tim saya. Sebentar. Sabar ya teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan? Sudah, Mas. Ya. Ya kelihatan.
Ya, jadi sebenarnya sejarah udah lumayan panjang ya. Jadi udah mulai dari apa namanya yang paling sederhana sampai sekarang tuh berkembang menjadi sangat kompleks akibat hadirnya ini ya internet, teknologi internet. Itu kan hilang lagi. Sebentar ya. Sini harus ekstra berusaha nih untuk ya, keluar ya PPT saya. Dan Miss. Ya, lanjut ya. Nah, setelah tadi kita mengetahui bagaimana perkembangan humas secara garis besar ya, dan terutama pola-pola secara umum bagaimana tuh humas dipraktekkan, misalnya tadi dari apa namanya memanipulasi, kemudian sampai sekarang itu berkembang menjadi humas modern. Nah, saat ini juga kita dihadapkan pada era humas di mana apa namanya ia berkembang akibat faktor-faktor yang apa ya menuntut humas itu untuk terus mengembangkan ilmunya, strateginya, dan ya karena itu tadi karena humas itu sekarang udah cukup kompleks ya karena hadirnya internet dan persaingan usaha yang semakin ketat. Jadi yang pertama ini karena semakin ketatnya usaha bisnis ya, dunia bisnis sekarang ini yang diakibatkan oleh pasar bebas dan juga kemudahan untuk memproduksi barang, karena tadi ya sejak revolusi industri kan barang sudah sangat mudah diciptakan, kemudian lahir sebuah kondisi di mana persaingan pasar itu semakin kuat karena mode produksinya berubah, barang mudah diproduksi, kemudian terjadi kelimpah ruahan barang yang ada di pasar, kemudian otomatis akan menciptakan persaingan yang semakin ketat. Nah, maka dari itu perusahaan ini dituntut untuk memiliki profesionalisme, di mana ia juga selain hanya selain ia juga ingin mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, tapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang, bagaimana perusahaan itu sekarang berlomba-lomba untuk membentuk citra yang sangat misalnya ramah lingkungan, kemudian ia peduli terhadap masyarakat, itu sebenarnya salah satu bentuk dari bagaimana humas ini berkembang dan semakin menunjukkan bahwa perusahaan itu perlu dibentuk sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu secara sosial, dan juga tidak hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Dan kemudian juga saat ini humas itu juga sekarang sudah sangat mengglobal ya, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan seseorang itu menembus batas-batas gitu, termasuk humas. Humas itu sekarang tidak lagi hanya mencakup lingkup
lokal saja gitu yang mungkin dulu susah ya untuk menembus wilayah-wilayah tertentu karena media terbatas dan juga akses internet juga belum seperti sekarang. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi informasi, ya sudah, karena sekarang usaha juga sudah, persaingan sekarang global ya, pasarnya sekarang sudah pasar global, jadi ya humas pun dituntut untuk menjadi profesi yang harus menembus batas-batas wilayah itu. Nah, sebenarnya secara garis besar itu humas di suatu negara itu mungkin beda-beda ya pada praktiknya, karena itu sangat dipengaruhi oleh sistem politik di negara itu dan juga budaya masyarakat. Mungkin teman-teman tadi ya bisa lihat di video yang sudah saya share, gimana humas di negara barat itu memang sudah sangat muncul di awal ini ya, mungkin lebih awal gitu dibandingin negara lain gitu. Kenapa? Karena mereka secara sistem politik itu memungkinkan gitu untuk humas itu berkembang. Karena apa ya? Karena mereka mengedepankan ini ya, prinsip demokrasi. Jadi tadi yang di quiz kita main di awal itu kan saya bertanya ya, apakah demokrasi itu salah satu faktor yang mengancam perkembangan humas? Jawabannya tidak, karena sebenarnya demokrasi itu malah memungkinkan humas itu terus berkembang, mengembangkan diri gitu, dan bisa seperti sekarang ya karena itu suasana demokrasi yang memungkinkan humas itu bisa ini ya, ditantang gitu untuk berkembang terus-menerus. Nah, kemudian juga kedua adalah budaya masyarakatnya. Misalnya ketika di suatu masyarakat itu kita sebagai bagian dari masyarakat itu tidak memiliki budaya ini ya, saling vokal gitu misalnya. Kita tidak bisa vokal nih karena dilarang, atau misalnya ya tidak biasa aja kita untuk vokal memberikan opini gitu, itu biasanya humasnya akan sulit berkembang karena semakin publik itu bisa menyampaikan opininya, itu tadi ya sama kayak demokrasi gitu, yaitu akan membuat humas itu semakin tertantang kan, dia akan mencari strategi untuk bagaimana nih menghadapi publik yang memang bisa bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas tentang sesuatu. Dan juga misalnya kalau teman-teman perhatikan misalnya di kantor atau di mana lah ya, di tempat teman kerja gitu ya, teman-teman kerja itu kan biasanya juga ada pimpinan yang tidak suka dikritik misalnya. Dia ya udah, dia semuanya harus ngikutin dia gitu, dan tidak biasa untuk menyampaikan pendapat dari bawah ke atas, dari karyawan ke atas. Dan itu juga biasanya akan sulit berkembang humas di tempat tersebut. Karena itu salah satu ciri-cirinya adalah adanya kesempatan bagi publik itu untuk menyampaikan pendapatnya. Itu yang akan membuat humas berkembang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sebetulnya kalau misalnya saya baca referensi, misalnya kita sama-sama belajar dari modul itu kan, ini ya, kalau di dunia memang sudah sejak lama gitu humas itu dikembangkan dan dan bisa diterapkan, tapi di Indonesia sebetulnya ini belum terlalu lama gitu humas itu ada benar-benar sebagai praktek humas yang dianggap gitu bahwa itu adalah humas gitu. Kenapa? Karena dari awal kan kita memang ini ya, kita merdeka mungkin belum lama gitu, dan di situ di situ praktik-praktik humasnya itu bukan dalam humas dalam bentuk bisnis atau pemerintahan gitu, antara pemerintah dan masyarakat misalnya, tapi di situ humas yang terjadi itu lebih kepada ini perjuangan kemerdekaan gitu, di mana di situ ada upaya dari pihak-pihak misalnya masyarakat itu sendiri yang memberikan pengaruh kepada masyarakat yang lainnya untuk mencapai kemerdekaan gitu. Jadi di sini masih polanya adalah perjuangan kemerdekaan humasnya. Kemudian berkembang setelah merdeka, kita juga tahu ya bahwa dulu itu Indonesia sempat ada, maksudnya kita punya media gitu, beberapa media yang lahir pasca kemerdekaan. Dan di situ sejak era Soekarno saja mungkin media yang muncul itu kan masih ini ya, pola
tertutup gitu ya. Jadi karena waktu itu kan Soekarno masih ini ya menganggap bahwa asing itu memang tidak baik gitu. Jadi budaya asing tidak baik gitu. Makanya di situ banyak filter yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu pola-pola yang terjadi di awal itu juga masih apa ya? Sentralistik gitu. Jadi pemerintah kepada masyarakat gitu. Jadi polanya seperti itu dari masih satu arah ya dari pemerintah, dan pas Orde Baru pun begitu, ada Departemen Penerangan yang tugasnya itu mereka sebenarnya humas pemerintah banget gitu, nggak ada ruang untuk publik untuk menyampaikan pendapatnya atau mengkritik pemerintah gitu. Jadi semua media itu diatur sedemikian rupa untuk menciptakan citra tertentu pada pemerintah, tentang pemerintah gitu ya. Jadi di situ belum banyak, pas era Orde Baru itu belum banyak aspek humas yang bisa kita ambil ini loh, bahwa ini adalah humas yang baik gitu ya, humas modern, terus itu belum terlalu muncul gitu. Dan kemudian itu berkembang terus menerus hingga sekarang ketika era reformasi di mana kebebasan media itu dibuka, disitulah baru muncul sebuah kondisi di mana humas itu memang tumbuh begitu pesatnya di Indonesia. Jadi nanti kita bahas setelah ini. Kemudian yang ketiga ini tentang bisnis. Jadi mungkin dulu yang paling menonjol itu saat ini ya, Humas Pertamina yang pertama kali memproklamirkan bahwa mereka itu punya humas gitu. Dan kalau sekarang sih kita bisa lihat ya bagaimana dunia bisnis itu justru yang paling banyak menggunakan humas sebagai salah satu strategi komunikasi mereka. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi humas. Ini juga salah satu momen di mana humas itu sudah mulai terlembagakan gitu di dalam sebuah asosiasi yang kita sebut sebagai Perhumas dan juga APPRI. Nah, ini ya tentang pers perjuangan yang tadi saya ceritain tentang ini. Saya belum nemu lagi sih contoh dari humas di era perjuangan itu seperti apa. Cuman ini mungkin salah satu bentuknya yang bisa teman-teman lihat. Kita ke sini ya, sebentar. Kelihatan nggak ini? Saya share desktop. Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Kelihatan, Miss. Nah, ini adalah pers perjuangan. Pers juga punya andil loh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di Kalimantan Selatan, Belanda berhasil menyusun kembali alat-alat pemerintahannya dan menerbitkan Koran Suara Kalimantan. Para wartawan Republik tak tinggal diam. Mereka bikin media tandingan. Terbitlah majalah Republik dan Harian Kalimantan Berjuang. Begitu pula anggota Gerpindo yang menerbitkan Harian Terompet Rakyat. Ketiga media itu berjuang melawan propaganda Belanda yang antara lain berupaya mendirikan negara Kalimantan. Akibatnya, ketiga pers perjuangan itu dibredel Belanda jelang agresi militer kedua. Para pemimpinnya juga ditangkap. Ya. Ini lanjut ya ke humas pemerintahan. Tadi kan ada juga tentang itu, tapi ini yang udah modern ya, udah sekarang praktiknya. Kisah di balik pendudukan gedung DPR MK. Jumpa lagi dengan saya, Kayana. Kali ini, Kayana akan mengajak Sobat KN untuk mengenal Humas DJKN. Sobat KN pernah dengar tentang Humas Pemerintah? Dulu, setelah negara kita merdeka di tahun 1945, fungsi Humas Pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Penerangan hingga tahun 1999. Meski kini ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, jangan heran ya kalau masing-masing unit pemerintahan di Indonesia sekarang punya unit humas. Lalu apa sih sebenarnya humas pemerintah itu? Humas pemerintah adalah lembaga atau praktisi yang melakukan pengelolaan kehumasan dalam bidang informasi dan komunikasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik, supaya tercipta citra dan reputasi pemerintah yang positif.
Sebenarnya secara garis besar, praktik kehumasan antara pemerintah dan swasta sama kok Sobat KN. Hanya saja, humas pemerintah lebih banyak berfokus pada penyebaran informasi seputar kebijakan pemerintah, masyarakat memahami, menerima, dan pada akhirnya bersedia bersikap dan bertindak sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Nah, Sobat KN, Humas DJKN merupakan bagian dari Humas Pemerintah. Fungsi Humas DJKN gak cuma bikin iklan, berita, foto, atau video loh, tapi juga termasuk juru bicara, fasilitator dan penghubung ke stakeholder, penyedia layanan informasi, baik melalui call center, tatap muka maupun PPID, serta tindak lanjut pengaduan. Semua itu dilakukan agar tercipta komunikasi yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, penasaran seperti apa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Humas DJKN? Kita simak yuk. Media briefing. Visit DJKN. Press conference. Iklan layanan masyarakat. Pameran. Cerita bergambar. Lagu tema. Logo Humas. Call center. Media kekayaan negara. Jangan lupa ya, dalam bertugas, setiap personel Humas harus bersikap terbuka, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dengan memegang prinsip-prinsip itu, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. Masyarakat juga tidak ragu untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga kepentingan antara pemerintah dan publik pun dapat diselaraskan. Nah, itu dia Sobat KN. Kita sudah belajar tentang Humas DJKN. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, lanjut ya. Nah, ini videonya cukup panjang, jadi nanti teman-teman nonton sendiri aja ya tentang perhumas, sejarah perhumas. Nanti saya taruh di LMS. Nah, ini kita udah masuk ke ini ya, KB3 kalau di modul. Jadi ini pembahasan terakhir tentang ini apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan praktik humas gitu. Tadi beberapa sudah saya sampaikan, misalnya demokratisasi kehidupan politik gitu. Nah, inilah yang membuat suatu sistem yang memungkinkan humas itu berkembang di beberapa negara. Kemudian adalah industrialisasi juga tadi, akibat adanya industrialisasi di mana produk-produk itu sudah mudah untuk diproduksi karena menggunakan mesin, kemudian terjadi kelimpah ruahan. Di situ juga terjadi semakin tingginya persaingan, tapi juga bisnis semakin terus berkembang iklimnya. Disitulah kondisi itulah membuat humas itu memiliki posisi penting gitu, bahwa sekarang untuk memenangkan persaingan itu harus dilakukan dengan beberapa upaya komunikasi gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan humas. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi juga sudah saya sampaikan tadi, bahwa karena adanya teknologi komunikasi yang awalnya mungkin dulu kan berkembangnya awalnya adalah medianya media massa yang satu arah, kemudian semakin sekarang itu berkembangnya adalah media-media yang multi arah gitu, di mana di situ terjadi komunikasi yang bersifat dua arah, di mana publik itu juga bisa menyampaikan pendapatnya, juga bisa mengkritik secara langsung sebuah perusahaan atau sebuah organisasi,
dan juga sebaliknya juga organisasi bisa juga berkomunikasi secara langsung, tidak tertunda seperti itu. Jadi terciptalah sebuah kondisi yang perkembangan humas gitu, karena humas menjadi semakin menantang dengan adanya kondisi seperti itu. Kemudian juga privatisasi dan liberalisasi perekonomian inilah yang membuat persaingan itu semakin ketat ya, persaingan bisnis gitu, karena sudah diswastanisasi lah ibaratnya gitu. Jadi ya yang kondisi itulah yang menuntut perusahaan bisnis yang profit oriented itu terus mencari strategi gitu, bagaimana cara memenangkan pasar. Kemudian adalah penerapan good governance, dan ini adalah salah satu konsep yang sangat kekinian ya gitu, dimana sekarang pemerintah itu dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan ini istilahnya adalah good governance gitu. Di situ peran publik itu sangat dihargai di situ seharusnya. Jadi di situ juga lah humas menjadi posisi yang sangat strategis ya dalam menciptakan good governance ini. Nah, kita bahas satu-satu ya tentang tadi aspek yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu demokratisasi kehidupan politik. Teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapat atau pemahaman teman-teman tentang apa itu demokrasi? Silakan. Halo. Are you there? Halo. Apa itu demokrasi? Udah sering denger banget kan kita, dan kayaknya sih teman-teman tahu nih apa itu demokrasi. Silakan sebutkan nama ya. Ini saya nggak bisa lihat Teams-nya karena setelah saya full dengan ini PPT. Gimana? Dede Fitri. Iya, silakan. Maaf, Dede ya? Siapa? Iya, Miss. Oh ya, oke. Silakan. Tuh, ada bocorannya tadi. Ya, apa itu demokrasi? Itu kita memiliki suatu hak. Kita memiliki suatu hak untuk berpendapat. Oke. Udah itu. Saya mencoba, Miss. Iya, silakan. Mariutin. Ya, ini siapa namanya? Saya Mariutin, Miss. Oh ya, Mariutin ya. Mariutin. Ya. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oke. Terima kasih. Ya? Oke, sama-sama. Ya, silakan. Demokrasi itu berasal dari dua suku kata Yunani, dari demos dan kratos. Untuk artinya sendiri adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat. Untuk lebih aslinya, demokrasi itu sistem sosial dan politik pemerintah diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Ya. Oke, lengkap ya. Ya. Saya Siti Khadijah, Miss. Oh, boleh, silakan. Siti Khadijah ya. Ya, silakan. Pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Oke. Ya, betul. Jadi, semua jawabannya. Gimana? Sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, betul sekali. Ya, jawabannya tepat semua. Jadi intinya demokrasi itu ini ya, sebenarnya tadi definisi sudah benar semua. Cuma yang intinya itu kenapa demokratisasi ini sangat berhubungan dengan humas, dengan pertumbuhan humas itu karena ya tadi memungkinkan publik atau masyarakat itu berpendapat ya, mengemukakan pendapat, dan di situ terjadi semacam keterbukaan informasi antara publik, media, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan gitu, organisasi-organisasi yang berkepentingan. Nah, demokrasi ini merupakan sistem politik yang dapat mendorong perkembangan humas. Tadi sudah saya jelaskan ya.
Jadi sistem demokrasi ini menempatkan publik dalam posisi yang sangat penting, di mana opini dan pendapat publik itu dapat dihargai. Dan humas ini juga dapat berkembang jika terdapat komunikasi dua arah yang seimbang antara organisasi dengan publiknya. Jadi tidak hanya pemerintah ya maksudnya, karena demokrasi ini kan menuntut tadi ya publik untuk terbiasa untuk mengemukakan pendapat, dan juga medianya pun bisa tumbuh dengan bebas gitu. Jadi di situ berimplikasi juga terhadap organisasi-organisasi bisnis dan juga organisasi misalnya non profit juga bisa. Jadi tidak hanya dalam konteks pemerintahan di sini. Nah, di sini semakin terbuka dan bebasnya iklim politik, maka semakin tinggi juga suatu organisasi menghadapi kritik dan konflik. Dan kondisi ini menuntut humas agar terus mengembangkan strategi dalam mengelola hubungan dengan publik guna memperoleh dukungan dan partisipasi dari publik. Jadi inilah kondisi. Walaupun gini ya, sebenarnya secara logika kan ya semakin orang dibuka kerannya untuk berbicara kan sebenarnya semakin mungkin ya. Jadi organisasi itu mendapatkan risiko ya sebenarnya untuk diserang gitu, atau untuk dijatuhkan, diciptakan opini negatifnya, itu kan yang sekarang kita sering lihat misalnya gitu. Nah, tapi kan sebenarnya dari perspektif humas sih sebenarnya bisa ini ya menjadi sebuah bahan bakar gitu ya untuk bagaimana nih kita mengembangkan strateginya gitu, karena itu tidak bisa tidak bisa dibendung kan gitu. Walaupun kita setengah mati gitu mengontrol opini yang ada di luar sana gitu, tapi sepertinya karena kondisi sekarang ini ibaratnya publik sekarang sudah bisa menyampaikan opini itu lewat jempolnya aja, itu kan sebenarnya sudah sangat berpengaruh ya gitu sekarang. Jadi kayaknya humas akan sangat lelah ketika dia harus terus-menerus menutup memanipulasi informasi gitu. Jadi itu sudah tidak dimungkinkan lagi. Disitulah sebenarnya humas itu harus berkembang gitu, terus berkembang menghadapi kondisi yang semakin kompleks seperti sekarang ini. Disitulah jadi yang ya udah sekarang tuh humas memang harus terus-menerus memikirkan strategi dan juga harus lebih fleksibel gitu dalam menghadapi publik. Nah, terakhir yang kedua ini adalah industrialisasi ya. Tadi sudah dibolak-balik saya bahas, tapi di sini ada poin menarik di mana sebetulnya kenapa industrialisasi itu walaupun banyak konflik gitu ya, itu justru menjadi titik mula humas itu berkembang, dan ada semacam momen gitu ya bahwa ini loh humas gitu. Itu saat ada seorang pakar namanya Ivy Ledbetter-Lee, dia itu awalnya adalah wartawan ya, dia itu negarawan, awalnya adalah wartawan, di mana dia itu punya saat-saat terjadi konflik industrialisasi itu, di mana waktu itu ada perusahaan batubara ya yang menghadapi protes buruh yang mogok, tidak mau bekerja, dan itu waktu itu mungkin ini ya strategi-strateginya mungkin yang terfikirkan mungkin ya udah kita bungkam aja itu buruhnya gitu kan, maksudnya tidak boleh berbicara, maksudnya kita ini aja, kita tahan gitu opininya atau protesnya gitu. Tapi di saat itu justru ada seorang yang namanya tadi Ivy Ledbetter-Lee ini malah menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah itu, asal dia itu ada ada semacam tawaran kepada perusahaan itu untuk agar dia tuh ada di posisi penting strategis di perusahaan itu. Kemudian dia menyusun strategi bagaimana menyelesaikan konflik itu justru dengan cara ini membuka informasi kepada publik, kepada tadi buruhnya, kepada pers, publik gitu, untuk justru strategi itu bertolak belakang dengan tren saat itu gitu. Jadi dan itu ternyata berhasil menyelesaikan konflik, dan ya udah, jadi akhirnya persepsi terhadap terhadap strategi seperti itu pun berubah gitu. Jadi yang awalnya mungkin dianggap tabu gitu kan untuk membuka informasi kepada publik, tapi saat itu justru berhasil dan diapresiasi, dan dia mendapat julukan sebagai Bapak Humas. Kemudian juga jadi setelah adanya revolusi itu juga yang tadi saya sebutkan, adanya persaingan kan.
Jadi kompetisi itu menyebabkan perusahaan itu juga harus membangun citra yang ini ya, yang positif gitu, reputasi yang positif gitu. Dan itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sebenarnya memenangkan persaingan. Tapi ini tidak sesimpel ini ya. Kalau humas itu, kalau mungkin teman-teman mikirnya tadi yang ada di pertanyaan awal itu, humas itu sebenarnya sesimpel untuk meningkatkan penjualan gitu, sebenarnya enggak gitu. Karena yang dibangun itu adalah reputasi citra gitu. Jadi lebih global, lebih umum, lebih luas gitu. Tidak sekedar jadi alat untuk menaikkan penjualan sesaat gitu, tapi harus lebih kompleks gitu pekerjaan humas ini, karena dia membangun citra kan dan reputasi. Dan juga ini setelah maksudnya humas itu mendapatkan posisi penting di berbagai perusahaan karena itu ya, karena kebutuhan, karena konflik itu kan mungkin tidak bisa dihindari ya, konflik di perusahaan itu tidak bisa dihindari gitu. Dan juga maksudnya seni untuk memenangkan hati publik itu kan juga tidak mudah gitu. Makanya disitulah sebenarnya humas itu juga udah semakin banyak diterima oleh perusahaan besar sebagai salah satu fungsi manajemen penting gitu yang menentukan suksesnya operasional perusahaan. Jadi humas ini dalam perusahaan itu juga tidak bekerja sebagai pihak yang ini ya, maksudnya praktis aja gitu, yang dia hanya menjalankan aja gitu, enggak, tapi dia harus berpikir strategis juga gitu. Dia harus menjalankan fungsi manajemen yang dari perencanaan sampai ke evaluasi itu juga harus dilaksanakan, dan juga harus berpikir strategis gitu, yang mana itulah yang membuat humas itu di perusahaan itu juga semakin mendapatkan posisi-posisi yang nggak sekedar, kalau kita kan mungkin kenalnya humas itu kan sebagai ya udahlah yang clipping doang, terus foto-foto gitu karena ngeliput, bikin press release gitu. Itu sebenarnya praktek humas, cuma dalam perusahaan itu kenapa sekarang, apalagi sekarang gitu ya, dengan berkembangnya sosial media gitu, sekarang perusahaan itu juga semakin sadar bahwa humas itu adalah posisi strategis, tidak hanya sekedar tadi yang hanya bersifat teknis saja. Dan itu sekarang kondisinya humas sudah cukup diterima di banyak perusahaan besar di posisi strategis. Dan kemudian yang keempat adalah perkembangan industri saat ini juga cenderung mempertimbangkan publik dalam pembuatan keputusan oleh manajemen utama. Jadi tadi ya, karena tadi kalau teman-teman lihat di video yang humas ini ya, humas Kemenkeu tadi, walaupun itu Kemenkeu, cuma intinya setiap kebijakan itu sekarang itu berusaha untuk mendengarkan dulu gitu. Apa sih yang dimau oleh publik, apa sih yang publik tidak suka, atau apa sih yang publik itu mau dari kebijakan-kebijakan perusahaan atau organisasi. Nah, itu biasanya nanti sebelum perusahaan membuat keputusan itu biasanya mempertimbangkan stakeholder-nya. Salah satunya adalah publik. Publik itu adalah stakeholder. Misalnya bisa jadi publik itu sama dengan stakeholder, cuma definisinya berbeda sih. Hanya saja itu dia harus mendengarkan dulu gitu apa yang dimau oleh pihak-pihak yang menjadi yang memiliki pengaruh langsung dengan perusahaan itu gitu. Jadi mempertimbangkan publik dalam pembuatan keputusan itu menjadi salah satu tren ya dalam manajemen di perusahaan sekarang. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah perkembangan teknologi komunikasi. Jadi kalau teman-teman rasain lah sekarang pasti udah mulai ini ya, maksud teman-teman pasti sudah tahu gitu bagaimana gejala yang timbul akibat adanya sosial media atau internet gitu kan, dimana sekarang ya udah opini publik itu bisa tumbuh gitu, bisa sangat mempengaruhi sebuah perusahaan atau seseorang gitu. Kalau dulu mungkin kita kalau komplain tentang produk itu biasanya di mana sih, di koran ya, kayak ada semacam keluhan gitu kan, keluhan pelanggan gitu, terus harus nunggu dulu di koran. Sekarang cepet banget gitu, ketika kita nggak suka sama suatu produk atau suatu layanan gitu, kita kadang share gitu, dan itu sangat cepat gitu, bisa langsung bergulir menjadi sebuah opini yang sangat mempengaruhi suatu perusahaan gitu. Kalau kita kemarin lihat di kasus Garuda misalnya kan, yang ada seorang vlogger yang share pengalaman dia
terbang apa menggunakan Garuda, terus dia foto menu kan kalau nggak salah, foto menu, di foto kok menunya nggak proper banget ya gitu, nggak layak banget gitu, terus itu langsung besar kan di apa namanya, dibully gitu si Garudanya. Tapi di situ saat itu Garuda justru malah menuntut si vlogger itu untuk apa namanya, kayak dituntut gitu, menuntut kerugian. Padahal itu sebenarnya bukan strategi yang baik ya untuk menghadapi opini publik. Tapi itu sebenarnya salah satu bentuk ini ya, itu bentuk nyata dari apa sih perkembangan teknologi komunikasi, terutama sosmed yang sekarang menjadi apa, menjadi alat yang sangat powerful gitu ya untuk membentuk opini publik. Kemudian yang kedua adalah teknologi informasi dan komunikasi ini membuat humas dapat menerima atau mengirimkan informasi yang lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu praktik humas itu mungkin terbatas di media massa gitu, atau di pertemuan-pertemuan lobby gitu ya, lobby langsung. Tapi sekarang rasanya sudah sangat terbuka gitu untuk berkomunikasi dengan publik itu menggunakan media komunikasi yang canggih, dan itu terjadi secara lebih cepat dan mampu menjangkau secara lebih luas. Dan kemudian juga tadi program yang dilaksanakan humas pun jadi lebih fleksibel sekarang. Jadi lebih murah juga karena kan sekarang bisa banyak tools ya, tools of communication-nya tuh lebih beragam. Ada yang bisa lebih murah tapi itu justru lebih powerful gitu kan. Jadi tidak seperti dulu yang masih terbatas pilihannya dan juga mahal kan, cenderung mahal karena media. Jadi memenangkan pemberitaan media itu juga sebenarnya susah kan, kalau misalnya kita mau diliput nih, perusahaan kita diliput, terus otomatis kita nggak usah bayar gitu. Itu sebenarnya salah satu trik humas yang sebenarnya harus dikuasai, tapi itu susah gitu. Makanya dulu itu lebih banyak ya perusahaan itu membayar media gitu kan untuk diliput atau dibuat advertisement gitu. Jadi sekarang tapi karena sudah terbuka, sudah banyak pilihan, jadi jauh lebih murah dan fleksibel. Seperti itu. Nah, yang terakhir, tadi bukan terakhir, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah privatisasi dan liberalisasi perekonomian. Nah, ini saya tanya lagi, apa yang dimaksud dengan privatisasi? Ada yang bisa jawab nggak? Privatisasi. Masih di sana, teman-teman? Apa sudah mengantuk? Silakan loh kalau ada yang mau menanggapi. Privatisasi sering dengar nggak? Privatisasi perusahaan. Proses pengalihan kepemilikan, Bu. Kepemilikan ya? Dari mana? Dari apa ke mana? Dari milik umum menjadi milik pribadi. Dari milik apa tadi? Publik? Dari milik umum menjadi milik pribadi. Ya. Ya, betul. Jadi pengalihan ini ya, apa namanya? Saya tunjukin aja. Pengalihan secara permanen produksi barang atau jasa yang semula dilaksanakan oleh perusahaan milik negara kepada swasta. Jadi tadi definisi milik umum itu juga bisa ya jadi perusahaan milik negara. Jadi yang sifatnya mungkin lebih ke ya tidak dimiliki oleh perorangan gitu kan. Kalau swasta kan cenderung ini ya, khasnya adalah dia milik perorangan, itu tidak milik umum. Nah, kondisi ini tuh sebenarnya juga kenapa kondisi ini justru membuat humas itu berkembang? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi pengalihan dari perusahaan milik negara kepada swasta atau perusahaan milik umum kepada swasta ini justru bikin humas itu berkembang gitu. Kenapa? Kenapa? Nih, saya kasih bocoran ya. Karena ya tadi privatisasi itu meningkatkan kompetisi bisnis. Jadi kenapa ya? Maksud privatisasi ini kan nuansanya tuh memang sangat ini ya,
profit oriented gitu kan. Jadi namanya perusahaan bisnis gitu kan, dia harus targetnya itu tidak hanya untuk, maksudnya targetnya itu kan memang biasanya untuk meningkatkan profit gitu kan, tidak untuk kepentingan umum gitu. Nah, cuma sebenarnya kondisi ini tuh akhirnya tuh kan menciptakan persaingan itu yang membuat perusahaan harus menyusun strategi pasar, yang diantaranya adalah menjalankan strategi humas kan, menjalankan komunikasi gitu kan dengan calon konsumennya atau dengan publiknya. Nah, diantaranya dengan melakukan strategi humas. Tapi pada akhirnya sebenarnya kalau saya lihat tren sekarang itu ya maksudnya perusahaan-perusahaan swasta pun akhirnya berlomba-lomba untuk menciptakan kesan ini loh, reputasi yang baik dan ini bertanggung jawab secara sosial gitu. Jadi tidak hanya untuk profit gitu kan. Jadi satu sisi mereka sebenarnya dengan adanya privatisasi itu adalah mereka sangat ini ya, karena dia swastanisasi gitu kan, dia sangat menjunjung tinggi profit, perolehan profit itu, tapi di satu sisi juga mereka dituntut untuk menciptakan reputasinya itu tidak seprofit itu gitu maksudnya. Jadi harus ada timbal baliknya kepada publik. Itu ya kalau saya lihat trennya sekarang ya. Kalau teman-teman perhatiin lah, misalnya kayak perusahaan swasta itu kan juga sekarang ada CSR gitu ya. Dia harus ramah lingkungan misalnya. Itu kan salah satu bentuk dari upaya membentukkan reputasi atau citra yang peduli kepada publik gitu ya, peduli kepada lingkungan. Itu sebenarnya ya gambaran lah. Sebenarnya dengan ada privatisasi pun sebenarnya humas itu juga menjadi penting kan gitu. Karena tadi dituntut untuk profesional, untuk memiliki tanggung jawab terhadap publik di tengah kompetisi yang ada. Seperti itu. Oh, ternyata belum yang terakhir yang tadi, ini yang terakhir. Janji nih yang terakhir. Yang terakhir adalah penerapan good governance. Nah, tadi ya yang sudah kita bahas juga bahwa dengan adanya good governance, dengan adanya tuntutan untuk pemerintah menerapkan sistem good governance ini, jadi ada syarat-syaratnya gitu. Jadi pemerintah ini sekarang nggak cuma yang menjalankan membuat kebijakan sepihak kemudian diterapkan begitu saja gitu, tapi juga di situ ada semacam kayak upaya-upaya, misalnya dalam mengomunikasikan kebijakan itu juga sekarang sudah harus memperhatikan publik gitu. Jadi ada dialektikanya di situ antara pemerintah ketika dia menyampaikan kebijakan gitu kan, dia harus transparan karena good governance itu dia harus transparan misalnya. Itu juga harus siap untuk menerima tanggapan dari publik, terus juga ketika diterapkan dia juga harus akuntabel gitu kan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus juga misalnya pelayanannya bagaimana, apakah bersih, bebas korupsi seperti itu. Jadi sekarang karena keterbukaan informasi dan kebebasan media pun akhirnya juga pemerintah mau nggak mau emang dituntut gitu ya, harus bisa menjalankan good governance ini gitu. Dan untuk mewujudkan adanya good governance, di situ peran humas itu sangat penting ya, sangat strategis. Karena tadi harus transparan kan, harus berkomunikasi dengan publik itu tidak boleh manipulatif gitu. Dia harus membuka informasi gitu lewat PPID misalnya, kalau pemerintah ya lewat PPID-nya. Kemudian juga ya siap untuk dikritik, siap untuk menerima keluhan gitu. Layanan juga harus prima. Itu kan ini ya, cara berkomunikasi sebetulnya dengan publik semuanya. Karena itu cara meyakinkan publik agar ya reputasi pemerintah itu bersih gitu atau baik. Kemudian juga ini, good governance itu juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Jadi ada hubungannya ya dengan tadi, dengan semakin
semakin apa namanya sehat iklimnya, itu sebenarnya semakin baik ya untuk humas berkembang gitu, dan ya terus menciptakan strategi-strateginya. Kemudian yang terakhir adalah good governance juga mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan opini, kemudian menyampaikan opini juga ya media. Jadi media pun akhirnya juga juga berpihak juga gitu ke publik gitu, karena dengan publik itu menyoroti pemerintah misalnya kan, jadi ya menjadi jadi media itu tidak hanya sekedar alat pemerintah misalnya untuk menyampaikan, tapi juga bisa menjadi alat publik untuk menyampaikan kepada pemerintah gitu kan. Dan juga akhirnya kondisi itu juga membuat humas memiliki peran strategis dalam data pemerintahan sekarang. Ya, beneran sudah terakhir. Terima kasih. Iya, teman-teman, ini presentasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung aja ya masuk ke sesi diskusi, atau mungkin teman-teman ada yang kurang jelas dan kurang paham, itu bisa ditanyakan. Dan mungkin ada teman-teman yang juga punya pendapat gitu, silakan aja disampaikan, dan ini jadi bahan diskusi kita. Karena kita masih ada sekitar 15 menit lagi untuk. Kak, saya ada beberapa pertanyaan sih. Silakan. 3 sih. Oke, silakan. 4 sih. Jadi gini, kalau dari penjelasan yang itu yang terus baca modul juga tuh, humas tuh kayak seperti yang ya itu sih yang penjelasan tadi kayak planning, tengahnya pelaksana, terus evaluasi. Ya. Itu bisa, kalau humas tuh kalau kayak organisasi seperti kalau sekolah tuh OSIS gitu, atau mungkin kalau di pekerjaan tuh kayak agensi, itu termasuk humas nggak sih? Karena kan dia juga memplanning juga. Iya. Ada pelaksana. Oke. Ada lagi pertanyaannya atau itu dijawab dulu? Atau teman-teman ada yang bisa menjawab nggak? Pertanyaannya menarik jadi, nih. Dari pertanyaan itu kayak nimbul kayak apa ya? Di kepala saya tuh kayak ngambil ngepukul rata itu kayak gini. Segala sesuatu yang tertata dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi bisa kita sebut sebagai humas. Ya emang sebenarnya itu sih definisinya ya sebenarnya. Tapi kayak agensi gini mungkin OSIS, atau mungkin sesuatu yang rata-rata kebanyakan organisasi kan dia juga tertata, juga dia melakukan eksekusi juga, setelah eksekusi juga evaluasi gitu. EO mungkin juga seperti itu juga kan? Iya, betul. Itu sih pertanyaan saya Kak untuk pertama. Oke. Dijawab dulu atau gimana nih? Atau ada teman-teman yang jawab deh? Salah satu orang coba, ada yang bisa menanggapi nggak? Sebelum saya tanggapi nanti. Buat bahan diskusi aja. Nggak ada? Oke, saya jawab aja ya. Jadi, humas menjalankan fungsi manajemen gitu ya. Jadi gini, kalau tadi mungkin Kevin ini berpandangan bahwa segala sesuatu, maksudnya elemen perusahaan, organisasi yang menjalankan tiga fungsi itu adalah humas gitu ya. Padahal itu maksudnya adalah gini, jadi humas itu di organisasi itu tuh tidak hanya menjalankan salah satu fungsi manajemen saja gitu. Jadi dia harus menjalankan tiga-tiganya, dari perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, juga evaluasi dalam konteks kegiatan humas gitu. Jadi yang pertanyaannya adalah apakah semua organisasi yang menjalankan tiga fungsi itu adalah humas? Ya belum tentu gitu, karena kan dia tidak dalam ruang lingkup humas. Misalnya untuk apa? Misalnya bagian keuangan pun itu kan sebenarnya harus menjalankan fungsi manajemen juga kan gitu. Tapi bentuk kegiatannya kan bukan kegiatan humas gitu. Jadi kegiatan humas itu yang tadi sudah disampaikan di awal, tentang menjalin hubungan dengan publik gitu kan,
untuk menciptakan sebuah reputasi perusahaan yang baik dan juga menciptakan saling mutual understanding di antara organisasi dan publik gitu. Jadi konteksnya adalah itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah semua organisasi itu apakah sebuah unit atau organisasi yang menjalankan fungsi manajemen disebut humas, belum tentu gitu. Jadi fungsi humas itu bukan sebuah bukan hanya humas yang melaksanakan, tapi hampir semua tipe pekerjaan gitu ya, itu biasanya melakukan humas juga. Cuma kan stigma selama ini yang kita dapatkan itu kan bahwa humas itu adalah di posisi-posisi yang hanya pelaksana ya, hanya ya udah menjalankan saja gitu. Bukan tidak berpikir, tidak melakukan perencanaan gitu. Ya namanya humas tuh harusnya dari perencanaan sampai ke evaluasi juga harus dilaksanakan gitu. Dan itu ada di posisi yang harusnya penting di perusahaan, di posisi yang tidak hanya tidak hanya levelnya level praktis, tapi juga harus strategis gitu. Bahkan dia harus menjadi salah satu pertimbangan perusahaan. Jadi gini, apa yang disarankan oleh humas itu harusnya menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan dalam melakukan keputusan, dalam menentukan keputusannya gitu. Misalnya nanti saya coba share juga ya di LMS, ada seorang praktisi humas, dia ketua perhumas, dia mengatakan bahwa sekarang ini namanya humas itu harus berpikir strategis, harus berpikir secara helikopter view gitu. Dia harus menjadi pihak yang apa yang disarankan oleh humas itu adalah menjadi pertimbangan penting bagi sebuah organisasi gitu. Jadi tidak hanya menjadi pelaksana saja gitu. Itu maksudnya Kelvin. Jadi jawabannya adalah belum tentu gitu. Kalau misalnya humas, judulnya ada humas OSIS gitu ya. Ya dia humas dan dia harus melaksanakan 3 peran itu ya, 3 tahapan manajemen itu. Tapi kan dia harus juga menjalankan fungsi utama dari humas itu, yaitu untuk Oh iya Bu, iya Kak. Berarti, saya baru ingat juga. Ternyata di kalau OSIS tuh, makanya di dalam OSIS sendiri itu juga ada humasnya. Kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa kan itu BEM, tapi di dalamnya ada humas lagi gitu kan? Ya. Oh iya. Oh oke. Ya, jadi jangan terpaku pada fungsi manajemennya ya. Jadi definisi humas itu adalah bukan fungsi manajemen itu, tapi dia harus menjalankan fungsi manajemen itu. Jadi fungsi manajemen itu sangat luas ya, sangat harus. Jadi setiap elemen organisasi itu harus menjalankan fungsi humas. Di antaranya adalah fungsi manajemen di antaranya adalah humas gitu. Oh, makanya dalam unit itu juga ada humasnya lagi. Padahal dia menjalankan tiga itu tadi yang itu, tapi di dalamnya ada humas lagi yang lebih apa dibilangnya, yang lebih apa? Ya, maksudnya di dalam organisasi itu tuh ada lagi gitu. Oh jadi satu divisi itu ada humasnya gitu kan? Iya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, kayak organisasi itu makanya dia punya humas lagi gitu. Oh iya. Dalamnya itu kan sebenarnya kan kayak dia juga di organisasi itu ngelakuin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tapi bukan domainnya dia. Jadi makanya di dalam organisasi tersebut ada lagi yang disebut humas gitu maksudnya nggak sih? Bisa juga sih. Jadi humas itu kalau misalnya dia dilihat sebagai bagiannya struktural. Maksudnya struktural ini tuh gini, dia tuh mengambil struktur sendiri gitu di organisasi. Misalnya gini, di dalam perusahaan itu kan ada juga yang disebut gini, kayak dulu deh kantor saya gitu kan, ada juga bagian humas gitu, khusus gitu, dia berdiri sendiri gitu si humas. Itu yang disebut sebagai struktural kan. Jadi di humas sebagai sebuah struktur di organisasi. Tapi ada juga yang fungsional, dia itu melekat di setiap elemen-elemen organisasi gitu. Misalnya dia tidak secara resmi ada divisi khusus atau unit khusus humas, tapi dia itu sebenarnya fungsinya itu melekat di setiap unit. Itu bisa juga sih humas sebagai sebuah posisi fungsional gitu. Jadi mungkin tadi ya nggak selalu
Dan itu ya tetap aja yang namanya kegiatan humas itu harus menjalankan fungsi manajemen, walaupun dia secara struktur ada di organisasi atau hanya sebagai sebuah fungsi gitu. Itu sih. Menjawab boleh Mas. ya paham, saya dapat kok yang kakaknya Iya. sampaikan, Iya. saya dapat gitu. Walaupun mungkin sekarang saya belum paham banget maksudnya, tapi saya udah nangkep sih poinnya gitu. Terus ini sebenarnya pertanyaan sih sama aja sih. Berarti kan kayak di slide tadi tuh saya lihat kalau nggak salah yang zaman perjuangan tuh loh Kak. Ya. Berarti kayak kan itu tadi kayak dia bikin kayak koran gitu apa sih yang Kalimantan gitu. Kalau Jongjong gitu termasuk nggak sih? Tapi Jong kayak Java gitu ya. Tapi saya sebenarnya sejarah saya lumayan jelek. Gimana? Makanya tadi udah kejawab sih dari pertanyaan pertama itu kan lebih ke organisasi juga nggak mendetail, tapi saya juga kurang tahu sih makanya nanya. Terus yang ini saya yang terakhir nih yang semalam saya isi e-learning juga. Oke. Ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih tapi kayak di humas itu dia menjalankan yang namanya sistem komunikasi kan. Nah komunikasi. Terus di situ tuh ada komunikasi satu arah. Kalau nggak salah saya komunikasi satu arah tuh saya jawabnya tuh kayak koran. Nah, komunikasi yang multi arah tuh saya nggak tahu, atau itu kayak semacam diskusi gitu mungkin. Kalau gini, jadi kalau misalnya pola komunikasi ya, misalnya mau satu arah. Satu arah itu gini, ciri-cirinya itu biasanya itu ciri-ciri itu dari medianya gitu. Ketika kita berkomunikasi, sebenarnya kan kita menggunakan kecuali tatap muka ya. Kalau tatap muka kan pasti udah dua arah lah ya, karena kan nggak termediasi gitu, tidak menggunakan media. Tapi kalau misalnya teman-teman berkomunikasi menggunakan media itu bisa jadi dua arah, satu arah, atau multi arah tergantung dari media yang digunakan ciri-cirinya. Misalnya kalau misalnya satu arah tadi kan Kevin udah bilang apa tadi koran ya? Ya karena koran itu kan tidak, kalau zaman sekarang mungkin koran udah pada punya sosmed ya, tapi zaman dulu kan koran itu ya udah kita pembaca ya hanya membaca saja gitu. Kita tidak bisa memberikan umpan balik kepada wartawannya atau kepada pemilik medianya kan. Iya kan? Jadi satu arah. Jadi hanya dari sender kepada receiver aja, kepada dari pengirim kepada penerima tidak bisa. Jadi gini, penerima itu mungkin bisa memberikan umpan balik, cuma sangat lama gitu kan. Jadi mungkin kita harus ke kantor korannya dulu buat ngomong gitu kan sama audiensi yang wartawannya gitu. Itu kan tidak umum ya. Maksudnya secara umum kan memang ya udah koran atau TV lah. TV itu kan dulu nggak ini ya, kecuali ada kayak apa tuh hotline-nya gitu yang bisa kita telepon, tapi kan secara umum mereka tidak menerima feedback dari kita secara langsung kan. Jadi nah sedangkan yang multi arah itu jadi pola yang terjadi itu bisa saling bisa banyak arah gitu. Misalnya gini, kayak contohnya sosial media deh. Misalnya Kevin komunikasi ke saya menggunakan sosial media gitu kan. Terus sama saya retweet tuh, misalnya di Twitter gitu kan, saya retweet tuh si tweetnya Kelvin yang di-mention ke saya gitu. Nah itu kan yang terjadi komunikasinya, yang pesan yang disampaikan oleh Kevin itu kan menjadi tersebar kan. Dan itu nanti ada dari beberapa teman-teman, misalnya follower saya itu nanti menanggapi Kevin gitu. Kevin menanggapi dia menanggapi siapa lagi. Jadi ada apa ya, polanya itu ini arahnya tuh beragam gitu. Kalau misalnya kalau dipanahin tuh dari Kevin ke saya ke sini gitu. Jadi nggak bisa, jadi feedbacknya itu bisa sangat ini ya, beragam gitu polanya. Dan itu dimungkinkan karena adanya teknologi sosial media. Karena itu menekankan pada interaksi kan. Jadi semakin tinggi sebuah media itu memungkinkan sebuah interaksi, ya maka di situ semakin ini juga polanya gitu, semakin bisa bermacam-macam arah. Itu. Berarti kayak kalau yang satu arah tuh kayak dari sender ke receiver itu aja. Ya, itu kan aja satu arah. Berarti dua macam aja gak ya? Dua arah bisa. Dua arah itu biasanya komunikasi tatap muka antara dua orang itu dua arah. Karena kan
ya udah 2 arah aja, sender receiver bisa bolak-balik. Cuma kalau multi arah itu biasanya ada komponen peserta lain gitu selain. Berarti ada 3 jenis ya? Iya. Oh. 1 arah, 2 arah, dan multi arah biasanya gitu. Oh. Kalau di komunikasi ya kita mengenal seperti itu. Ya Kak, makasih Kak jawabannya. Iya. Ada lagi? 3 menit lagi nih. Bisa kita diskusi, bisa juga bertanya, silakan. Ini kehadirannya tuh lewat itu ya, LMS ya kalau nggak salah. Saya screenshot dulu deh kalau gitu. Oh, Kak, saya udah follow Instagramnya, nanti follow back. Siap, nanti saya follow back. Ya, ada lagi yang bertanya? Sebelum ditutup sesi ini? Cukup jelas nggak sih? Iya, gimana? Siapa ini? Cukup jelas. Saya Lita Solihal. Iya. Gimana? Ini dalam konteks perusahaan ya. Misalkan dalam sebuah perusahaan itu kan tugas humas untuk memberi citra baik di perusahaan tersebut. Sedangkan opini miring terus berkembang ke perusahaan tempat saya bekerja itu misalnya. Kemudian kan seorang humas itu dalam menyampaikan ke publik juga harus terbuka dan objektif. Serta kayak memberi pendidikan gitu. Bukan pendidikan, apa ya bahasanya? Edukasi. Edukasi, ya memberi edukasi buat publik. Tapi gimana kalau misalkan sekarang kan banyak hoax, jadi citra miring itu enggak membaik gitu ke perusahaan itu. Ya, itu gimana gitu ya caranya ya? Oke, ini udah mulai itu kan jadi beban kalau misalkan jadi seorang humas menyikapinya. Iya, pasti. Jadi menghadapi publik ya, maksudnya yang apalagi itu sudah viral gitu kan, hoax tapi viral gitu, itu PR banget memang kalau buat humas. Nah, itu sebenarnya itu bagian dari diskusi tentang strategi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang humas dalam menghadapi kasus seperti itu gitu, manajemen resiko gitu namanya, manajemen resiko humas dalam menghadapi konflik-konflik humas gitu kan, kasus-kasus humas. Sebenarnya enaknya tuh didiskusikan pakai best practice sih, jadi contoh-contoh nyata gitu apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, karena kalau misalnya itu kita tidak membawa best practice kayaknya kurang enak aja gitu diskusinya gitu. Nanti kalau saran saya nanti coba kita sama-sama cari ya best practice di mana seorang perusahaan itu sebuah perusahaan itu bisa menyelesaikan gitu konflik-konflik perusahaannya gitu ya. Nanti ini saya catat dulu gitu karena enaknya didiskusikan dengan menggunakan best practice. Tapi kalau garis besarnya mungkin seperti ini ya, kalau yang namanya strategi humas itu kan harus mempertimbangkan banyak aspek ya. Maksudnya elemen-elemen komunikasi itu harus dipertimbangkan. Misalnya siapa publiknya, apa pesannya gitu, sampai ke bagaimana kita menanggapi mereka gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau misalnya humas itu mendapatkan hoax gitu, ketika itu terjadi di sosial media gitu ya, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan ini loh, maksudnya strategi ya udah kayak counter balik gitu, mengcounter balik. Jadi tidak harus gini, yang sering salah itu kalau saya perhatiin media itu perusahaan itu kalau misalnya mereka diserang menggunakan hoax, itu bisa menuntut si yang penyerang itu kan, kayak menuntut ganti rugi gitu kan. Jadi sebenarnya iya kan, banyak banget tuh yang kayak gitu yang akhirnya tuh jadinya blundernya ya sebenarnya mungkin dari si pengirim pesan itu memang sebenarnya nggak bermaksud hoax kok gitu, dia tuh nggak tahu kalau itu hoax misalnya gitu kan, tapi itu langsung ditanggapi dengan membawa misalnya jalur hukum gitu, itu kayaknya kurang ini aja sih, kurang simpatik, membuat perusahaan itu jadi sisinya simpatik gitu, enggak gitu, kayak persis kayak tadi ceritain soal ini ya, soal Garuda.
Iya, Garuda kan gitu kan, ketika mereka itu mungkin bukan hoax, cuma itu salah satu bentuk opini negatif gitu kan. Tapi ketika mereka langsung membawanya ke jalur hukum gitu, itu jadinya nggak simpatik perusahaannya. Mungkin harusnya itu dilakukan dengan mediasi mediasi itu kan targetnya tuh mencari win-win solution ya. Maksudnya perusahaan memang dirugikan, tapi bagaimana nih biar kerugian itu juga tidak membesar gitu, semakin membesar yang akhirnya ya udah bukannya malah membawa citra baik malah jadinya buruk gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mediasi gitu, dengan ngobrol terus dengan membawa media misalnya, membawa media tapi dengan upaya-upaya mediasi gitu. Jadi nggak langsung harus dibawa ke jalur hukum nih kamu, walaupun itu secara hukum mungkin melanggar gitu ya, kalau misalnya hoax gitu atau yang sekarang UU ITE itu kan selalu jadi senjata bagi perusahaan atau ini untuk kayak menjebloskan orang yang menjatuhkan itu. Terus tapi sebenarnya kalau saya tangkap publik itu justru menangkap media itu perusahaan itu jadi tidak simpatik gitu. Jadi malah membawa efek lebih buruk kan. Tapi nanti enaknya kita diskusikan dengan membawa best practice ya. Nanti coba saya cari dulu atau teman-teman mungkin bisa bawa kasus-kasus yang serupa gitu yang ini loh sekarang kan trennya seperti itu gitu. Teman-teman bisa cari tuh, nanti coba saya buat jadi tugas aja deh kalau gitu. Iya. Jadi mungkin begini ya Kak, yang saya tangkap itu tergantung konteksnya. Misalkan si A ini dia membuat hoax atau mungkin seperti kasus Garuda itu dia membuat opini negatif. Jadi kita selidiki dulu seperti apa kasusnya. Jadi biar kita tahu jalur mana yang harus ditempuh gitu. Iya, betul. Iya, jadi tidak harus reaktif. Jadi humas itu tidak selalu harus reaktif ya dengan ini, tapi juga bisa tuh dengan menganalisis dulu gitu. Jadi tidak selalu harus bereaksi langsung gitu terhadap gitu. Tapi yang seringnya tuh seperti itu kalau saya lihat. Jadi banyak media yang justru menggunakan jalur-jalur hukum gitu ya untuk tapi nantilah kita diskusikan lagi ya untuk best practices seperti apa. Siap. Oke. Tapi nih kayaknya udah jam 10, waktunya sudah habis. Jadi nanti untuk sesi ini kita sudah selesai ya. Jadi nanti teman-teman bisa tetap berdiskusi di LMS karena itu terbuka terus dan saya akan pantau terus. Kalau misalnya teman-teman masih mau meningkatkan partisipasi gitu, silakan. Terutama teman-teman yang belum bergabung di sesi 1 ini tolong diupayakan untuk bisa mengakses LMS-nya karena situ sudah ada diskusi yang bisa dibuka. Begitu ya, teman-teman. Saya akhiri ya untuk sesi ini. Jadi terima kasih telah mengikuti dengan penuh dan seksama sesi 1 ini dan semoga teman-teman di sana sehat selalu, jaga kesehatan karena kondisinya masih belum, nggak tahu di sana kalau sini masih belum pulih. Jadi saya harap sih semuanya bisa sehat dan tetap semangat mengikuti web ini. Seperti itu ya. Nah, boleh semuanya dibuka videonya biar kita dokumentasikan. Waduh, belum bisa. Belum bisa, nggak apa-apa, yang bisa aja kalau gitu. Yang bisa. Kak, berarti yang tadi itu belum masuk tugas ya? Belum dong. Yang mana? Yang tadi nih, yang belum. nyari Kan kasus perusahaan. Tugasnya sesi 3 nanti. Iya. Terima kasih. Iya. Ini siapa nih? Kok nggak kelihatan mukanya? Lela udah buka tapi belum kelihatan mukanya. Saya nggak bisa lagi di luar. Oh iya, nggak apa-apa. Ini siapa nih yang belum? Aku lagi di luar, lagi beli makan. Ya nggak bisa, ya udah. Nggak apa ya, saya screenshot sekarang aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di sesi. Oh nih, siapa nih? Ya, lagi ya. Dulu Bu. Lagi Bu. Ini siapa sih? Tadi kok mati lagi? Ya udah, 1. Kayaknya nih, bentar. Kayaknya Lela diturunin lagi deh. Kayaknya Bu ini susah ya Allah, bentar dulu. Mukanya yang diturunin, mukanya. Iya. Soalnya gelap, udah gini aja Bu. Oke, ya. 1, 2, 3. Susah. Oke, nih saya tunggu lagi 1 lagi nih. Siapa nih yang masih belum? Lita nggak bisa join. Soalnya aku pakai HP nggak bisa. Oh ya udah, oke.
Ya udah ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, nggak apa-apa lah. Libur kah? Kak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.